Jadi kalau diundang podcast 9 ini terus terang saya teringat panitia 9 dulu yang sangat berjasa menyusun cikal bakal dasar negara ya, walaupun mulai dari Piagam Jakarta sampai kemudian ikut dalam pembahasan UUD 45. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan tinggi hukum, sebenarnya itu mau tidak mau harus lihat ke belakang ya. Jadi dari meninggalnya Raja William III dulu, seingat saya Raja William III. Lalu saya menulis artikel untuk buku 100 tahun pendidikan hukum yang nanti akan terbit bulan Oktober ya, tentang topik ini, yaitu tentang politik etis dan pendidikan tinggi hukum, gitu kira-kira judulnya. Tapi belum selesai karena banyak tugas. Jadi waktu itu saya pelajari ada proses ketika Raja William III itu meninggal tahun 1890, diganti oleh putrinya yang masih muda, yang kemudian namanya kita kenal sebagai Ratu Wilhelmina. Nah, Ratu Wilhelmina ini memilih kebijakan yang berbeda dengan ayahnya. Kalau ayahnya itu dulu keras ya, dengan politik kultur stelsel, tanam paksa, kita tahu yang sangat menyengsarakan rakyat kita, tetapi juga sekaligus memberikan kekayaan yang banyak kepada Belanda, karena hasil bumi kita dikeruk dan dibawa ke sana. Nah, ketika Ratu Wilhelmina yang masih muda ini berkuasa menggantikan ayahnya, dinasti Orange Nassau ya, dia berbeda, penasihat-penasihatnya juga berbeda, sehingga kemudian dia memilih kebijakan politik etis, namanya kita kenal dalam sejarah politik etis. Dan ketika beliau pidato pertama kali tahun 1901 itu sangat terkenal, pidato Ratu Wilhelmina ini, yaitu bahwa Belanda itu punya utang budi kepada rakyat tanah jajahan lah, dulu belum Indonesia kan, tahun 1901, rakyat tanah jajahan, dan itu diwujudkan dalam 3 program yang disusun oleh Van de Venter namanya. Tokoh Van de Venter itu ada Trias Van de Venter, yaitu dalam bidang irigasi, kedua imigrasi, ketiga edukasi. Nah, ini yang penting kita bicarakan edukasi pada hari ini, karena ada nyambung ke ceritanya pendidikan tinggi hukum kita ini. Nah, dari program edukasi itu yang saya catat, sebenarnya pertama kali itu adalah didirikan sekolah hukum untuk tenaga-tenaga terampil di pengadilan, tapi nggak boleh jadi hakim, ya, karena yang bisa jadi hakim hanya orang Belanda, yaitu namanya Rekskundige tahun 1909. Nah, menurut saya, kalau tapi pribadi ini, kalau ngitung pendidikan hukum itu dari Rekskundige, artinya sudah 115 tahun, bukan dari berdirinya Rex Hogeschool. Karena setelah Rekskundige itu, dalam rangka itu tadi, Trias Van de Venter yang politik etis itu masih ada Technische Hogeschool, ITB, 1920. Setelah itu masih ada Rexchool, 1922. Profesor Supomo itu lulusan Rexchool, ya, Menteri Kehakiman kita yang pertama. Kemudian baru Rex Hogeschool. Nah, kita ngitung dari Rex Hogeschool masalahnya gitu. Kalau saya ngitungnya dari Rekskundige, karena ada kaitan hukum pendidikan hukum ini dengan politik etis. Dan kita adalah sekolah kedua yang tertua di Indonesia. Karena sebelum politik etis sudah ada sekolah dokter Jawa. 1840-an yang kemudian menjadi Stovia yang mengelarikan tokoh-tokoh pergerakan nasional dari Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, Dr. Cipto dan lain-lain ya. Pokoknya dokter-dokter itu dulu ya pasti hanya dari satu sekolah, Stovia. Ke pendidikan tinggi hukum ini sekolah tertua kedua. Tapi kebetulan pendidikan tinggi hukum ini didirikan setelah pidatonya Ratu Wilhelmina, gitu kira-kira. Yang tadi beda pola kebijakan dengan ayahnya. Nah, singkat kata, kemudian ada dinamika lah setelah berdirinya sekolah tinggi hukum itu. Saya mencatat banyak tokoh-tokoh dari berbagai bidang yang kemudian menduduki jabatan penting di pemerintahan. Yang dari lulusan FHUI aja, FHUI yang Rex Hogeschool ya. Jadi tidak hanya di bidang hukum, tapi ada yang sastrawan. Misalnya Profesor Sultan Takdir Ali Sabana. Pokoknya semuanya gelar master kan waktu itu hanya lulusan Rex Hogeschool, gak ada lagi sekolah lain. Universitas Gadjah Mada baru berdiri setelah Indonesia merdeka, gitu.
Kemudian Ketua Mahkamah Agung ada kita ya, dulu Prof. Subekti, Profesor Umar Senoaji, dan mungkin sebelumnya, sebelum itu banyak sekali. Kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi ada dari Prof. Jimli, ya, kemudian ada Menteri Kehakiman banyak ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ada, Mr. Suwandi misalnya dulu, yang kita kenal ejaan Suwandi, saya kutip di makalah saya halaman 18-19 dan lain-lain gitu. Nah, bicaranya kalau hukum dalam perspektif ya sebenarnya mau harus dari kemerdekaan kan, ya, tapi karena panjang ya mungkin saya kutip dulu di sini pidato Dies di UGM ini oleh Profesor Supomo di halaman 18. Kenapa ini dikutip? Karena ini penting untuk perkembangan hukum sampai sekarang. Pada waktu itu Profesor Supomo, guru kita, beliau pernah menjadi presiden UI yang kedua, presiden UI itu sekarang rektor, ya dulu namanya Presiden Universitas Indonesia. Ini pernah diundang pada waktu itu beliau menjadi Menteri Kehakiman yang pertama, karena beliau sangat berjasa dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar 45. Padahal beliau ahli hukum adat sebenarnya, kan ahli hukum adat. Kenapa kok tidak Profesor Djoko Sutono yang dilibatkan? Nah, itu mungkin harus menjadi pertanyaan sejarah. Ya, kenapa yang masuk adalah Profesor Supomo ke dalam pemerintahan? Kan kita juga punya ahli-ahli hukum tata negara yang sebenarnya bisa membantu di dalam proses perumusan undang dasar. Tapi Profesor Djoko Sutono saya lihat tidak pernah dilibatkan di dalam ini masa-masa awal ketika Republik Indonesia berdiri. Nah, di sini beliau diundang pidato Dies Natalis di UGM tahun 47 itu di halaman 18 bawah. Beliau menulis tentang kedudukan hukum adat di Indonesia di kemudian hari, yang sesuai keahlian beliau. Nah, kenapa saya kutip? Karena beliau sebagai Menteri Kehakiman waktu itu pidatonya, sebagai Menteri Kehakiman mengatakan beliau sudah mengemukakan cita-cita tentang kedudukan suatu tata hukum yang kualitasnya sejajar dengan tata hukum dari negara-negara maju. Jadi beliau bicaranya secara keseluruhan, tidak hanya hukum adat sebenarnya. Jadi ini yang dicita-citakan tentang hukum Indonesia. Suatu kesatuan hukum sipil untuk semua golongan warga negara dan suatu sistem hukum yang mencakup segala aliran pikiran modern di dunia gitu. Dia juga menunjukkan bahwa suatu susunan ekonomi baru, cita-cita industrialisasi, hubungan dagang dengan luar negeri akan membutuhkan pembentukan hukum sipil baru yang sesuai dengan hukum sipil di negara-negara maju. Ini menurut beliau pada tahun 47. Kemudian juga ada, ini saya ambil dari catatan mantan kepala BPHN, ya dosen kita juga Pak almarhum Teuku Muhammad Radi dulu. Itu Mr. Suwandi tadi yang saya sebut juga dari FAU ini, Master, nggak ada lagi lulusan yang pakai gelar Master and Director, bukan dari FAU tidak ada. Karena nggak ada sekolah lain masalahnya. Ini Mr. Suwandi itu dalam makalahnya sekitar kodifikasi hukum nasional Indonesia tahun 55 ya, 8 tahun setelah Profesor Supomo menyampaikan pikiran itu beliau mengatakan, ini supaya nggak salah saya baca ya, walaupun poin-poinnya saya tahu. Beliau mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum yang diperlukan, ada perubahan hukum nih, yang diperlukan di negara kita yang merdeka. Dikemukakan bahwa sebagai negara yang memegang kehormatan diri sendiri, Republik Indonesia tidak dapat mengelakkan diri dari kewajiban untuk menciptakan sendiri hukum nasionalnya. Tidak hanya meneruskan warisan dari zaman melampau, zaman yang dalam dasar-dasarnya sudah sama sekali berubah. Ya intinya mereka berdua ini bicara tentang legal reform lah, kalau dalam bahasa sekarang, pembaruan hukum ya. Nah kemudian ya kita tahu mengalami dinamika ya, saya ada waktu jadi panjang sampai kemerdekaan lah, setelah kemerdekaan, saya lihat ada suatu teori yang menarik yaitu yang kita sering kutip ini dalam kuliah, yang dikemukakan oleh Profesor Lawrence Friedman. Lawrence Friedman itu guru besar di Stanford University di California. Sekarang udah tua ya, 80 lebih. Nah, kenapa kok menarik? Karena kemudian setelah itu kecenderungannya yang saya tulis di sini, setelah pasca reformasi ya, itu pembangunan hukum, unsur-unsur hukum ini merujuk ke teori Friedman itu. Padahal Friedman ini tidak menulis tentang hukum Indonesia sama sekali. Judul bukunya adalah American Law and Introduction. Jadi dia bicara hukum Amerika sebenarnya begitu. Nah, menurut Friedman itu ada 4 unsur sistem hukum, tapi orang Indonesia nyebutnya hanya 3, atau ahli-ahli hukum hanya 3.
Yaitu yang pertama adalah dia bilang yang penting itu adalah structure, ya. Structure ini mungkin gampangnya tatanan kelembagaan begitu. Kemudian substance itu adalah materi hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah legal culture, budaya hukum. Nah, biasanya dikutip sampai 3 ini. Padahal di bukunya itu di halaman 8, hampir 8 sama 22 itu ya, di dalam buku American Law and Introduction itu dia menyebut lagi, 18 halaman 18, itu menyebut lagi tentang impact. Nah, ini nggak pernah disebut oleh orang, jarang. Impact ini bagaimana efek dari bekerjanya 3 sistem hukum ini. Tapi ini sayangnya memang Friedman sendiri nggak pernah mengelaborasi lebih lanjut mengenai impact. Padahal dia udah nyebut yang dielaborasi itu 3 tadi, structure, substance, legal culture. Nah, tahun 80 tadi yang saya sebut, kita punya kepala BPHN Pak Teuku Muhammad Radi. Nah, hebatnya ini beliau sudah mengutip teori Friedman ini. Jadi teori Friedman itu masuk ke Indonesia itu tahun 80-an itu. Pada waktu guru kita dulu Pak Teuku Muhammad Radi menjadi kepala BPHN. Ya, dosen kita di FAUI, saya datang waktu beliau meninggal itu, ikut ke pemakaman juga ya. Pak Teuku Radi ini sudah ngutip-ngutip Friedman tapi nggak persis sih sebenarnya. Ya, dia bisanya substance itu dia bilang hukum, unsur hukum. Kemudian legal culture itu kemudian kita kenal sebagai kesadaran hukum. Begitu. Sebenarnya unsur kesadaran hukum itu udah masuk dalam garis-garis besar haluan negara tahun 73. Kan ada dulu unsur-unsur itu ya. Di antaranya kesadaran hukum. Tapi lama-lama unsur kesadaran hukum ini menjadi unsur hukum. Gitu. Nah, 3 itu sejak Pak Radi kutip-kutip itu, orang melihat, nah ini apa referensinya ternyata dari buku Friedman, American Law and Introduction. Tidak hanya itu, kemudian ketika kita masuk era reformasi pemilihan presiden langsung, jadi presiden tidak lagi dipilih oleh MPR kan, tapi oleh rakyat. Jadi tidak ada lagi yang namanya GBHN. Nah, kalau tidak ada GBHN, presiden dan wapres yang terpilih, juga kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu harus mendetilkan visi misinya ketika kampanye ke dalam yang namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Nah, itu dimulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla ya, yang 2004-2009. Itu sudah mulai bikin. Jadi misalnya waktu kampanye saya mau sekolah gratis. Bagaimana cara sekolah atau makan siang gratis yang sekarang? Bagaimana mewujudkan itu dalam bahasa APBN misalnya? Nah, itu mulai dari RPJMN dulu. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Baru dari RPJMN turun sampai ke anggaran, kan begitu. Nah, itu sudah berapa RPJMN kita punya? Mungkin 5 ya. Sampai 2025 itu sudah ada 5 RPJMN. Dari 2005 ke 2024 ya berarti ya. 4 apa 5 ya? 2005 ke 2025. 4 ya, 4 periode presiden dan wakil presiden. Nah, di dalam semua RPJMN tadi saya pelajari, itu semua masalah hukum itu merujuk ke teori Friedman. Coba nanti kita buka. Dari Perpres nomor 27 tahun 2005 yang waktu untuk Presiden SBY dengan Yusuf Kalla sampai yang sekarang. Tidak hanya itu, di atasnya RPJMN itu ada RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yang sekarang ini diatur dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2007. Memang datangnya kemudian sih. Jadi RPJMN dulu baru RPJPN waktu itu. Nah, RPJPN ini ada juga unsur hukumnya itu juga merujuk ke teori Friedman. Jadi mau nggak mau sampai tahun 2025 tahun depan itu hukum Indonesia itu masih dipengaruhi oleh teori Friedman. Mau tidak mau dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita mau bilang masalah arah hukum kita, perkembangan hukum, perubahan hukum, pembangunan hukum itu semua dari Friedman. Nah, memang dulu istilah yang populer perubahan hukum, tapi kemudian para ahli lebih cenderung pembangunan. Katanya karena kalau pembangunan itu tidak hanya sekedar perubahan, tapi lebih jauh dari itu, gitu.
Ya, begitu kira-kira ya. Jadi dalam ini Pak Rusdior lebih tahu karena sudah pernah ikut kuliah-kuliah dari para guru besar yang mungkin saya tidak pernah ikut karena saya baru masuk tahun 85 dulu di FAUI. Ya. Itu kira-kira yang saya pelajari. Jadi kalau kita bicara ke depan ini ya kelihatannya ini di dalam saya baca udah ada rancangan undang-undang pengganti ya untuk undang-undang 17 2017 tentang RPJPN itu kelihatannya masih merujuk ke teori Friedman ini. Nah, sekarang kalau di hari ini saya diminta menyampaikan itu, ya saya merujuk itu juga. Mau nggak mau karena itu sudah dijadikan landasan hukum. Ya, pertama tadi structure. Structure kita berkembang pesat lah sejak kita merdeka. Ya, banyak lembaga-lembaga yang didirikan untuk menjalankan mekanisme legal system itu. Kedua, substance. Nah, ini substance ini yang paling menarik sebenarnya, peraturan perundang-undangan. Jadi pada waktu Belanda itu menjajah kita, itu ada 7.000 peraturan yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda ini. 7.000. Ya, kalau mau tahu 7.000 harus baca Engelbrecht yang tahun 50-an. Jadi kan dulu memang tidak ada internet. Akibatnya buku-buku yang berisikan peraturan perundang-undangan gitu, itu sangat laku karena nggak ada sumber lain. Ya saya masih ingat waktu kuliah 85 itu juga harus fotokopi ke Jalan Cirebon. Ya, dan tidak murah itu untuk mahasiswa seperti saya begitu ya. Biaya fotokopinya maksudnya. Gitu. Dan nggak ada lagi. Sekarang enak aja mahasiswa tinggal ngetik aja di handphone udah keluar semua peraturannya. Yang dicari untuk bikin makalah ya, untuk tugas-tugas dosen itu. Apalagi perda. Dulu perda itu adanya ya di Jalan Cirebon. Nggak ada perda online. Sekarang sudah mulai ada, walaupun belum sepenuhnya itu, perda itu online. Nah kemudian, jadi begini, substance ini masih menjadi masalah sebenarnya. Karena banyak hukum kolonial yang masih berlaku sampai sekarang. Jadi dari 7.000 itu dikurang itu, tahun 92 itu kepala BPHN waktu itu ada penelitian Profesor Sunaryati Hartono ya mengumumkan di tahun 95, penelitiannya mulai tahun 92. Tapi diumumkan tahun 95 bahwa ada di paper saya juga masih ada 400 peraturan kolonial yang masih berlaku. 400. Nah, kita tadi masih bersyukur ada Engelbrecht bersaudara ini. Itu nama orang kan, Engelbrecht itu. Dia bersaudara itu yang menerbitkan buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan menurut Engelbrecht. Nah, waktu itu tahun saya lupa ya, tapi ada di buku yang itu penerbit Ikhtiar Baru Van Hoof di Jakarta menghubungi saya. Dia memberikan Engelbrecht yang baru yang dicetak oleh penerbit Ikhtiar Baru itu. Nah, kemudian meminta saya tolong bikin artikel berdasarkan buku ini. Jadi saya dikasih buku gratis, lumayan itu mahal, satu set yang itu beserta CD. Tapi ya, saya harus bikin artikel. Saya bingung bikin apa ya. Oh gini, terus saya bikin artikel di Media Indonesia. Jadi artikel itu saya mengkritik Engelbrecht. Kenapa kok saya kritik? Engelbrecht itu lengkap dia, semua peraturan Hindia Belanda diterbitkan, tapi kelemahannya apa? Penjelasannya tidak dicantumkan di dalam Engelbrecht. Coba Bapak buka Engelbrecht, Bapak Ibu, ada nggak penjelasannya? Nggak ada. Padahal penjelasan itu kadang lebih penting daripada batang tubuh. Ya memang banyak yang cukup jelas begitu aja ya. Tapi ada juga penjelasan-penjelasan yang malah dia lebih mengikat daripada atau lebih detail daripada batang tubuh. Yang mana itu sekarang sudah dilarang oleh undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, dia penjelasan dikatakan tidak boleh menciptakan norma baru. Tapi dulu banyak yang penjelasan itu malah dia lebih menciptakan norma baru daripada batang tubuhnya. Nah, saya kritik itu ternyata tulisan saya itu dimuat oleh Media Indonesia di 2 halaman. Halaman pertama dan halaman berikutnya. Nah, ketika penerbit Ikhtiar Baru yang tadi memberi saya Engelbrecht cetakan baru itu membaca, oh dia langsung punya ide. Dia bikin Engelbrecht khusus penjelasan.
Begitu. Ya ada itu ada beneran. Ya, coba tanya ke penerbitnya. Jadi lebih lengkap lagi begitu kira-kira. Di Indonesia juga ada dulu yang membuat semacam angle break. Tahun 52 ada itu himpunan namanya Mester Kusno di Projo, saya baca. Tapi bukunya hanya ada di perpustakaan, nggak ada yang jual lagi. Ya, yang terbit pertama atau Himpunan Peraturan Perundang-undangan Indonesia judulnya. Saya baca edisi pertama diberi kata pengantar oleh Menteri Kehakiman Profesor Supomo, terbit tahun 1952. Tapi setelah itu nggak banyak lagi. Tapi kalau angle break itu oleh pemerintah Belanda masih diterbitkan sampai tahun 86 itu ada kerjasama Indonesia Belanda ya dalam bidang hukum. Waktu itu almarhum Pak Profesor Marjono, dan angle break itu dibagi-bagi ke fakultas-fakultas hukum juga. Berarti masih menjadi program resmi pada waktu itu di Belanda dalam rangka kerjasama hukum dengan Indonesia. Nah tadi cerita yang 7.000 itu tinggal 400. Dan 400 ini juga masih banyak itu. Sebagian oleh penerbit itu ditaruh CD karena kita susah mencari peraturan-peraturan kolonial itu yang dulu diterbitkan tapi masih berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang masih berlaku. Ya kitab undang-undang itu kan banyak yang masih dari Belanda begitu. Walaupun mungkin sudah mengalami perubahan-perubahan melalui diantaranya putusan MK yang merubah putusan MK misalnya. Begitu ya. Tapi kalau perubahan yang resmi belum banyak dari itu. Nah ini dari tantangan kita ke depan, kalau menurut saya ya, itu adalah bagaimana kita memperbarui lah peraturan-peraturan kolonial itu. Karena buktinya dia dibutuhkan. Buktinya apa? Ya masih berlaku. Masih berlaku artinya apa? Kita belum bisa buat. Kita kemarin setelah puluhan tahun itu baru berhasil diantaranya KUHP. Sama yang KUHAP itu ya kan. Tapi yang lain banyak kitab undang-undang yang lain yang sampai sekarang belum disahkan ya begitu. Atau belum selesai dibahas. Tiap kali DPR baru datang yang dibahas undang-undang politik dulu. Yang karena itu untuk kepentingan yang terkait gitu, kira-kira begitu. Pak Anu udah nggak ada ya. Ya. Gitu kira-kira. Oh ada lagi ya udah nggak apa-apa. Jadi kira-kira begitu. Nah itu yang sebenarnya saya prihatinkan karena kita belum banyak ini peraturan kolonial. Prolegnas selalu muluk-muluk. Misalnya waktu itu katanya dalam 5 tahun 280 lebih RUU akan disahkan. Tapi kenyataannya tidak bisa. Karena DPR sendiri waktu itu juga ribut di dalam fraksi-fraksi itu. Jadi setahun cuma 1, 2, 5 gitu. Padahal dan itu juga banyak kan terutama undang-undang politik. Tapi yang belakangan ini kemarin lumayan ini. Saya baca ada baru yang RUU sumber daya alam sudah disahkan baru-baru ini. Dan juga ada berapa lagi. Tapi yang peraturan kolonial belum tersentuh loh. Peraturan kolonial, coba hitung berapa. Yang dari 400 tadi. Dan mungkin juga nggak ada yang ingat. Menteri Kehakiman berganti, pemerintah berganti, tidak ada yang menyinggung-nyinggung itu. Ya saya ingat karena saya suka baca-baca ini penelitian-penelitian lama, buku-buku gitu. Jadi itu salah satu tantangan. Itu kira-kira yang mungkin kalau bisa saya sampaikan karena masih ada Pak Dekan ini sebagai pembicara kedua dan yang lain-lain. Jadi mungkin saya kembalikan dulu pada pimpinan Pak Wina ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Satria. Tadi saya lupa mengumumkan bahwa seminar ini juga diikuti melalui Zoom. Yang kami catat sudah 600 orang. Ya. Jadi kami memang agak membatasi. Jadi ini hybrid. Dan tadi Prof. Satria menyebut Jalan Cirebon. Jalan Cirebon itu adalah pusat dokumentasi Fakultas Hukum UI. Seluruh dokumen dulu ada di situ sebelum ada komputer. Dan saya sekarang nggak tahu itu pusat itu masih ada apa enggak. Oh ya nanti itu bagian Pak Rulian. Nah tadi kami mendengar kabar Pak Yusril juga mau datang Pak ke sini dalam perjalanan. Udah di bawah ya. Nah. Saya izin Pak Dekan ini karena Pak Satria Rinanto ini sebentar lagi akan ada acara ya. Jika berkenan Pak Dekan, beliau kita tanya jawab dengan Pak Satrio dulu.
ya Prof. Kita akan tanya jawab baik yang ada di sini, yang offline maupun yang online. Yang online nanti tolong raise hand atau angkat tangan, ya nanti di operator akan mencatat ya namanya, kemudian akan memberikan kepada saya pertanyaannya, dan kalau memungkinkan bahkan bisa langsung dari sana, nanti wajahnya akan ada di sini. Nah, untuk kelengkapan dokumentasi, kami mohon yang bertanya sebutkan namanya dan dari mana. Ya, acara ini juga kami undang dari berbagai organisasi hukum, baik advokat, ada Pradi, ada KAI dan sebagainya. Ya, dan kami juga mengundang berbagai mahasiswa, ya, dosen-dosen dari seluruh Indonesia. Baik, saya akan mulai mungkin memberi kesempatan yang ada di studio dulu, yang ada di ruangan dulu, ya 2 orang. Ya. Selamat datang Bung Yusril. Nanti mungkin kita di depan dulu, di sana dulu ya. Oh, langsung dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bung Rusir ya. Ya. Saya juga belum bicara. Baik, ada yang ingin bicara di ini? Oh, 1. Ada lagi 2 ya. Ada 1 lagi yang putih. Oke, 3. Tolong nanti sebut namanya, dan saya pikir supaya komunikasinya enak, nggak perlu dirangkum, langsung aja nanti akan dijawab ya sekali. Silakan. Yang pertama, panitia tolong ada mic-nya. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Muhammad Yuntri dari Kongres Advokat Indonesia. Silakan. Ya, tadi yang menarik dari Pak Profesor Adinanto ya, Satrio Adinanto, itu menyebut masalah pembangunan hukum ya, yang berkaitan dengan edukasi yang kita bahas sekarang. Kalau tadi ada cetukan bahwa pembangunan hukum itulah perubahan hukum yang berkelanjutan yang lebih baik. Dalam kondisi kekinian Indonesia, perubahan hukum yang terjadi 10 tahun terakhir ini kayaknya perubahan ke arah yang kurang baik, itu menurun, itu degradasi lah. Kami lihat ya, ada putusan MK yang dipesan, ada putusan hakim yang dipesan dan sebagainya. Yang menurut ketatanegaraan kita itu sangat-sangat kurang bagus sekali ya. Dan itu kemarin ada dari teman-teman kita yang dari luar negeri, ya, maksudnya warga kita yang apa istilahnya diaspora, itu selalu dibicarakan bahwa kemunduran Indonesia saat sekarang ini jauh sekali, ya, dari pembangunan hukumnya, dari penggerukan sumber daya alamnya, ketatanegaraannya, pengelolaan negara sebagainya. Ini yang cermin dari pendapat-pendapat diaspora maupun juga luar negeri yang jadi bahan omongan setiap hari. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa ya kiat menurut Profesor dalam perbaikan kedepannya? Karena untuk perbaikan ini perlu suatu energi yang aktivasi atau energi yang plus ya, untuk merubah dari 10 tahun yang lalu untuk lebih baik lagi ke depannya. Karena kalau katakan tadi dia dulu Pak Prabowo mengatakan tahun 2030 ada satu novel mengatakan Indonesia ini akan bubar. Penata sosial, penata hukum dan sebagainya dirusak secara sistematis. Nah, konsep yang paling tepat solusinya dari pendapat Profesor Setiaba. Demikian, terima kasih. Prof, langsung aja kali ya, Prof. Iya, nggak apa-apa. Biar hidup, karena kita juga mencatat nanti di tertulisnya jelas gitu menjawab siapa. Baik, terima kasih Pak M. Yufri. Jadi kalau saya pakai yang tadi teori Friedman itu memang ada kemunduran ya, baik legal structure, substance dan legal culture. Legal structure-nya itu sebenarnya nambah, ya buktinya itu ada
lembaganya Mas Koco itu, ya kan, KY, ya kan, ada KPK, ada itu macam-macam. Nah, tapi memang kinerjanya gitulah yang jadi masalah. Jadi jumlahnya nambah. Substan itu nambah sebenarnya, 40 peraturan perundang-undangan lihat aja itu, tiap tahun kan bertambah. Cuma tadi karena sekarang putusan MK dianggap bagian dari substan, nah itu ada kemunduran gitu loh. MK yang periode-periode sekarang, yang dulu masih lumayan kalau saya lihat, gitu. Kemudian legal culture juga ya, tentunya iya. Kalau legal culture itu sudah lama dikeluhkan begitu mengenai budaya hukum. Belum lagi yang tadi teori keempat yang tidak pernah disebut, yang impact itu. Ya impactnya kalau impact dari substance, structure dan legal culture yang tidak baik, ya pasti impactnya kurang baik juga gitu. Yang teori Friedman yang belum jarang dikutip itu, yang keempat. Saya kira perbaikan ini ya mencakup semua ini begitu loh. Nah, tapi saya dulu ingat ada guru saya waktu ini S2, Profesor Kusnadi Harja Sumantri, beliau rektor UGM ya, dulu ketua pasca sarjana hukum. Dan konon dia dulu juga sebenarnya kuliah di FHUI, hanya waktu itu ditugaskan Profesor Joko Sutono untuk mengurus KKN kalau nggak salah begitu di Jogja, kemudian menyelesaikannya di UGM dan dikenal sebagai guru besar UGM. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh berputus asa lah gitu dengan kondisi yang ada sekarang ya, pokoknya tetap terus saja membangun ya, misalnya kalau tugas dosen ya terus saja mengajar yang baik-baik kepada mahasiswa yang ideal-ideal gitu, yang para ahli hukum, praktisi yang masih punya idealisme terus aja jalan. Nanti lama-lama ada pergantian generasi, mudah-mudahan makin baik pergantian generasinya. Karena kan sarananya udah ada tadi, legal structure-nya kan sudah ada, ya sudah ada tambahan MK, ada KY, ada KPK. Nah, mudah-mudahan nanti dengan bergantinya generasi lebih baik dari yang terdahulu itu diharapkan begitu. Gitu. Kalau dulu lebih bagus ya para penikmaters kita ya dengan idealisme yang luar biasa begitu ya. Berbeda dengan sekarang tentunya. Jadi kalau itu ada juga di beberapa sektor yang mengalami kemunduran ya dulu gitu. Dulu bagaimana mungkin Prof Yusril lebih tahu, tokoh kita Mr. Muhammad Natsir misalnya ya, meninggalkan jabatan, mobil dinas ditinggal semua gitu. Ya. Kalau sekarang, wah ya, mungkin tahu sendiri gitu, susah disampaikan. Jadi saya kira mungkin tetap punya harapan kita, harapan pokoknya yang masih berjalan, jalankan. Karena kita juga nggak bisa menolak. Anak lahir makin banyak, semuanya kuliah, Fakultas Hukum Pak Dekan lebih tahu itu tiap tahun 700 orang mungkin yang diterima sebagai mahasiswa baru. Ya 700 Pak Dekan ya. Itu S1 doang. S2, S3 waktu saya ketua pasca itu setahun 250 sampai 300. S2, S3 ya 30, tapi S2-nya banyak itu. Kita punya 12 konsentrasi. Jadi paling lengkap S2 Hukum UI itu. 12 konsentrasi. Mungkin yang perlu dibantu, mungkin kalau alumni ada itu bisa bantu gedung nggak gitu. Karena kalau saya lihat Unpad, UGM itu punya gedung pasca sendiri. Unpad itu yang di Jalan Sumatera daerah outlet itu belok kiri itu punya gedung sendiri ya, dia dipakai S2, S3 sama notariat. Memang itu bagus, gedung lama saya tanya. Kalau saya menguji di sana itu kok bisa dapat gedung kayak begini dekat gedung sate itu. Ya ini gedung fakultas apa dulu yang tidak laku lah gitu. Terus malah dipakai ya. Kemudian UGM bangun sendiri malah sama ruang-ruang guru besar di kampusnya. Saya pernah mengajar dulu di tahun 2000-an di pasca sarjana UGM itu masih di rumah dosen, karena ada perumahan dosen di Bulak Sumur. Masih di rumah dosen itu saya mengajar dengan Prof Mahfud sebelum jadi ketua MK tahun 2003 lah. Nah, sekarang mereka punya gedung sendiri, tinggi, malah punya kelas Jakarta, kampus Jakarta, yang bagus juga, ya saya tahu karena saya mengajar juga di situ, di kampus Jakarta di Tebet sana, di gedungnya Bank Mandiri, bagus, ya kita kalah, sarananya kalah, Pak UI, jujur aja ini, walaupun ada Pak Dekan, gitu, ya. Ya gitu.
Oke, baik. Itu kira-kira. Ya. Jadi tetap ini Pak tadi jawabannya. Gitu kira-kira. Baik, penanya kedua tadi menarik Pak Nasir waktu dia meninggalkan jabatannya, dia meninggalkan mobil dinas ya. Kalau menteri sekarang lain, WC-nya pun diangkut gitu. Di Widya Chandra tuh semuanya diangkut. Itu ada staf kepresidenan, sekretariat kepresidenan pakai Kemal ya kan Pak, diangkut dibawa. Anda bayangkan, padahal itu punya negara. Baik, penanya berikutnya. Oh ya, Pak Sinyo Aliando. Pak Lorenz, silakan. Terima kasih Pak Wina, Profesor yang saya hormati. Tadi dalam pembicaraan Bapak menyampaikan bahwa undang-undang dari Belanda dulu itu sampai sekarang masih berlaku Pak. Iya. Tidak ada perubahan yang dilakukan pun. Belum. Saya mohon maaf Pak, saya boleh koreksi. Undang-undang Pokok Agraria kan produk daripada pemerintahan sekarang Pak, oleh Profesor Budi Harsono. Itu menciptakan undang-undang lama di dalam KUHP, kita undang-undang perdata itu diubah semua Pak, oleh Pak Budi Harsono. Satu. Yang kedua mengenai hak pertanggungan juga diubah Pak. Gitu Pak. Jadi menurut hemat saya, kemampuan kita juga untuk menciptakan undang-undang itu masih cukup ada Pak. Sekarang persoalannya bagaimana pembentuk undang-undang kita melakukan kewenangan yang mereka miliki. Tentu itu mendapat masukan dari para ahli ya Pak ya. Di sini ada Profesor Yusril Pak yang mungkin bisa membantu kita agar supaya undang-undang itu kita bisa telusuri satu persatu yang mana harus diubah disesuaikan dengan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Pak. Ya, sebelum dijawab barangkali tadi Prof tidak mengatakan bahwa tidak ada produk nasional ya, tetap ada. Ya, banyak yang terakhir disebut KUHAP dan KUHP ya. Tapi masih ada 400 lagi itu tadi. Yang belum. Supaya makanya, ini ya. Ya silakan Prof. Baik, saya koreksi. Jadi yang masih ada itu menurut penelitian BPHN itu adalah 400 peraturan di masa kolonial. Itu dikemukakan oleh Kepala BPHN Profesor Sunaryati Hartono. Alumni kita juga Profesor Sunaryati Hartono. Tapi guru besar Unpad waktu itu ya. Beliau mengatakan hasil penelitian ada 400. Nah ini kalau saya hitung-hitung masih ada lah mungkin 200-300 ada. Itu yang saya maksud. Kalau agraria itu luar biasa memang. Sampai sekarang kita nggak bisa bikin gantinya. Ya, waktu saya udah ikut waktu itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Tapi itu penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Ya waktu itu saya sebagai staf khusus Wapres Pak Profesor Budiono ditugaskan mengawal undang-undang itu dengan Pak Sofyan Jalil. Waktu itu mantan Menteri BUMN waktu itu. Beliau jadi tim ahli di kantor Wapres. Saya diminta mengawal, udah selesai kan? Sampai ketika digugat di MK saya jadi ahli. Menang. Ya. Nah, kemudian ini ada rancangan undang-undang pertanahan yang sampai sekarang ini belum disahkan. Ini susah sekali. Ternyata itu yang dibuat pendahulu kita di Undang-Undang Agraria itu, kata-katanya itu, wah luar biasa untuk tahun 60. Untuk tahun 60. Jadi kalau Bapak sebut Undang-Undang Agraria, memang iya, PPPP-nya ya, tapi walaupun ada juga sih yang perlu ditindaklanjuti lagi dari undang-undang itu, tapi saya juga mengagumi sih kalau Undang-Undang Agraria. Tapi yang saya maksud tadi bukan itu. Yang saya maksud masih ada sisa peraturan kolonial gitu, yang sampai sekarang masih berlaku. Itu yang tantangan pembangunan hukum yang hampir tidak tersentuh kalau saya katakan. Ya, pemerintah berganti gitu segala macam, tapi yang dibicarakan adalah yang lain-lain lagi, terutama di prolegnas. Ya, prolegnas. Prolegda itu banyak lagi, saya pernah penelitian, prolegda ini juga masih kurang Jadi sistem hukum itu kan mestinya dia nyambung antara prolegda dengan prolegnas. Tapi tidak, mereka bikin-bikin sendiri juga yang di daerah itu. Jadi bagaimana dikatakan ini sistem hukum Indonesia kalau antara hukum yang di pusat dengan daerah tidak sinkron begitu. Yang prolegda. Tadi yang soal perda-perda yang saya singgung di awal itu. Begitu. Itu kira-kira Pak tadi maksudnya. Tapi saya setuju. Kalau agraria itu bagus ya, termasuk dulu itu dari rancangan Sunario itu sebenarnya itu. Awalnya itu. Undang-undang agraria itu. Panitia Sunario kan dulu ada. Gitu. Oke. Ya Pak Lorenz ya. Berikutnya yang di sini yang terakhir silakan baju putih. Tolong panitia mic-nya. Setelah penanya ini saya ingin
ke hadirin yang melalui Zoom. Ya silakan, tolong sebutkan nama supaya buat di rekam buku kita. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Davianus Hartoni Edi, mewakili rekan-rekan dari Sedawin Jaya Sidauruk and Partner, dan juga saya saat ini sedang dalam program Pasca Sarjana di FAUI. Pertanyaan saya sebenarnya lebih mengarah pada Prof kita yang baru datang, Prof Yusril. Tapi memang masih ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Prof Satya sebelum. Jadi berkaitan dengan substansi dan budaya hukum itu saya mengangkat tentang tema yang cukup krusial yang pernah kita lewati, yaitu pertikaian antara etika dan hukum. Ya. Tapi ini sebenarnya bukan untuk menginterpretasi sebuah putusan yang inkrah, Prof Yusril. Dalam konteks tertentu orang selalu memberikan kesan Jadi bahwa nanti mohon maaf, nanti pertanyaan langsung ke Pak Yusril. Ya Suryo ya, nanti Pak Yusril belakangan. Oh, baik. Wah, jadi beliau belum bicara, belum tanggapan, banyak nanti Baik, pertanyaan nanti akan untuk disampaikan. beliau. Ya, Jadi siap. istirahat dulu, dia tenang, minum dulu gitu, supaya terarah. Silakan, kalau masih ada pertanyaan buat Prof Satria Ya. atau udah nggak ada? Ya, saya lanjutkan saja, nanti mungkin Ya. dilengkapi oleh Prof Yusril. Prof Satya, saya ingin bertanya bahwa mungkin lebih netral kalau Prof Satya yang berbicara. Kalau kita bicara tentang struktur, substansi dan budaya, seorang Gustav Redbrach dia mengatakan bahwa tujuan hukum itu keadilan, kepastian dan manfaat. Ya, ini terkadang menjadi tumpang tindih dan kemudian dia mengkristalkan itu menjadi mana prioritas yang dibutuhkan. Misalnya apakah kepastian, keadilan atau manfaat. Nah, dalam konteks moral lebih luas dari etika lebih luas daripada hukum, praktik yang terjadi itu oleh seorang Herbert Lionel Aurel itu dia mengatakan bahwa hukum itu sendiri memberikan semacam fleksibilitas atau semacam excuse terhadap sesuatu sehingga hal itu bisa dilakukan. Nah, itu sudah ada contohnya. Sedangkan moral ternyata pada praktiknya itu sangat kaku. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Nah, ini saya minta pemahaman kita supaya tidak terjadi overlapping ya, pemahaman moral dan hukum. Terkadang hukum dikatakan sangat kaku, moral dikatakan lebih luas, tapi di pihak yang lain dalam praktiknya, itu hukum ternyata lebih fleksibel. Bahkan dalam hukum kita mengenal asas legalitas, nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Artinya kalau tidak ada itu, dia tidak bisa dikatakan bersalah atau melanggar hukum. Demikian, saya minta tanggapan dari Prof. Ya silakan langsung Prof. Baik, jadi begini, kalau moral dengan heart ini berbeda, dia itu positivis, ya. Dia seorang Rex positivis hukum. Jadi pandangannya tentunya tidak sesaklek dari, tidak bisa langsung mengambil dari moralnya tadi. Jadi moralnya lebih luas. Kalau positivis itu melihat apa yang dalam undang-undang kan, gitu loh. Kalau menurut perspektif saya ya. Nah, Bapak kalau mau lebih tahu itu ada lagi pendapat yang menarik, perdebatan Hart dengan Führer itu sebenarnya. Gitu. Jadi mana yang didulukan lah, apakah masalah positivisme hukum atau keadilan gitu. Bagaimana kalau ada hukum positif yang tidak adil gitu misalnya. Ada itu jadi buku sendiri itu, perdebatan itu. Saya pernah ngutip juga ada dalam tulisan saya mengenai perdebatan Hart sama Führer. Jadi kalau Rex positivis tentunya dia hanya melihat apa yang dalam undang-undang aja itu gitu. Mungkin seperti dulu dikatakan hakim itu corong undang-undang begitu. Jadi walaupun nggak adil ya mau nggak mau dijalankan yang di undang-undang. Tapi moral itu dia lebih luas lagi saya kira. Gitu apa yang ya ini Prof Yusril lebih jago ini saya kan hanya menjawab pertanyaan aja masalahnya gitu. Jadi kira-kira begitu kalau menurut saya. Kalau moral itu kita bicara yang ideal-ideal kan. Tapi belum tentu semua yang ideal itu bisa diterjemahkan dalam hukum positif kan. Gitu loh kira-kira. Padahal Hart ini, H.L. Hart kan yang dimaksud, menulis buku Concept of Law kan, tahun 60 terbitnya. Nah itu dia bicaranya tentang positivis hukum. Jadi dia melihat yang di positivis saja. Gitu. Gitu kira-kira begitu kalau menurut saya. Ya mirip-mirip Kelsen dia. Hans Kelsen.
Jadi keadilan bagi dia yang tertulis dalam undang-undang, bukan yang lebih tinggi itu. Ya, jadi makanya tadi dia menganggap ini kadang-kadang tidak sesuai gitu loh. Kalau yang ideal ya lihat moralnya, moral yang baik tentunya ya gitu. Kan moral ada baik buruk. Jangankan moral, kolesterol ada ya kolesterol baik ada. Gitu. Ini jokes saja jokes. Ya, gitu. Baik. Ya, itu. Walaupun orang bilang apalah artinya hukum tanpa moral, Ya. tapi kan tanpa etik, tapi kan ada etik yang diatur juga oleh undang-undang. Nanti Bung Yusril itu Ya, porsinya ya. Dia bilang. Baik, saya ingin ke peserta Zoom ya. Mbak Jovi ada yang belum ya? Oke, nanti kalau gitu saya berikan kesempatan satu lagi ya, Prof. Adinanta sebelum Anda pergi ya. Ada dari sini satu yang ingin bertanya. Tadi saya lihat ada satu tapi nggak jadi gitu loh. Pak ini Pak Kemal, silakan mau tanya ada nggak ya Pak Kemal? Oh ya silakan. Ya ini yang terakhir untuk Pak Satria ya. Silakan Pak. Ya Pak Cindra. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Wina. Nama saya Cindra Parma Pak. Masuk Fakultas Hukum tahun 68, lulus tahun 74. Masuk lagi tahun 87, lulus tahun 90. Jadi sekolahnya lama nih. Saya sebenarnya sangat tertarik mengenai sejarah bagaimana politik etis tadi yang dari Ratu Wilhelmina ya. Sebenarnya apakah dalam praktek kita sekarang, Bapak sebagai ahli tata negara, ada enggak tercantum atau terlaksanakan lah yang penting sebenarnya politik etis itu? Kok kelihatannya dari segi keadilan banyak sekali keluhan dari masyarakat, baik mengenai pendidikan, mengenai kesehatan, terutama mengenai hak-hak yang lebih politis begitu ya. Belakang-belakang ini terutama ya, seolah-olah kalau nggak anaknya si Anu nggak bisa gitu. Kalau bukan keturunan si Anu nggak dapat begitu. Ini gimana, Prof? Ya begini, jadi saya batasi dulu. Terima Jadi kasih. gini, yang politik etis itu kan tadi jadi gini, bapaknya si Ratu Wilhelmina meninggal tahun 1890. Ratu Wilhelmina mau nggak mau menjadi penerus ya, karena kan monarki kan waktu itu, dinasti Orange Nassau itu. Tapi dia masih muda sebenarnya, cuma dia dikelilingi oleh penasihat-penasihat yang luar biasa menurut saya. Karena dia kemudian kebijakannya ini berubah total dari kebijakan ayahnya. Kalau ayahnya itu menjalankan tanam paksa, kultur stelsel, dia menjalankan politik etis. Jadi beda lagi nih tahapan yang berbeda kalau dalam sejarah kita. Nah, politik etis ini dimulai dari dia berpidato tahun 1901. Intinya dia mengatakan bahwa Belanda itu punya utang budi kepada bangsa Indonesia. Nah, itu harus dibayar lah gitu, utang budi itu. Nah, utang budi itu dibayar dengan konsep salah seorang penasihatnya namanya Van de Venter. Tapi waktu itu Van de Venter itu hanya bilang 3 program, irigasi, imigrasi, dan edukasi. Nah, karena tadi kita bicara 100 tahun pendidikan hukum, saya mulai dari edukasi itu, berdiri sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, setelah pemerintahan ini makin lama makin maju kan, ya tentunya makin banyak, tidak hanya Trias itu, ya makin luas lah, makin luas yang diurusi pemerintah. Seperti di Perancis dulu cuma ada 5 misalnya. Ya, kalau kita dulu di ilmu negara itu Pro Patmo 5 macam urusan negara pada waktu itu. Karena kan makin luas negara ini. Dengan konsep negara kesejahteraan ya, social service state itu di berbagai bidang urusannya tidak terbatas. Sehingga ya saya lihat mungkin ada bidang yang kelihatan menonjol gitu, ada yang kurang, ada yang tidak tersentuh dan sebagainya begitu. Nah, kalau masalah tadi siapa yang bisa menjadi itu ya, kemarin saya juga mengutip ada dari
pidato Pak Wapres ini, Pak Maruf Amin itu, bahwa kan kita nggak bisa memilih bisa dilahirkan oleh siapa begitu. Ya. Jadi ya nasib kita itu ya mungkin juga bisa dipengaruhi dari kita lahir dari siapa begitu. Bahkan beliau bilang kalau bisa saya ingin lahir jadi anak presiden begitu. Itu. Dan itu menjadi berita berulang-ulang gitu. Gitu. Nah itulah kira-kira begitu gambarannya. Ya, saya mengutip loh, ini bukan pendapat saya. Ada pidato Pak Wapres itu, ada itu, dan jadi berita terus. Gitu, viral. Sampai dikeluhkan juga itu, wah, kok jadi ulang-ulang ini katanya gitu. Gitu. Beritanya dari pidato beliau begitu. Nah gitu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Satria. Prof. Satria ini dulu pernah jadi profesor termuda ya di UI ya, di Fakultas Hukum. Ya, kemudian ada lagi yang baru, tapi pada masa itu kemudian beliau juga pernah jadi staf ahli, staf khusus apa wakil presiden yang sebelumnya ya. Sampai sekarang masih ya. Oh, jadi tahu sekali yang terkait dengan kewakil presidenan. Ya. Nah, dan tadi kalau dibilang hanya anak siapa-siapa, itu bisa iya bisa enggak. Bung Yusril ini bukan anak siapa-siapa, jadi juga gitu ya kan. Jokowi juga hanya anak tukang kayu ya. Bahwa baik karena Prof. Satria sudah ada acara lain, kita untuk bagian beliau harus kita akhiri. Tepuk tangan yang meriah buat dia. Dan mungkin ada pemberian plakat. Silahkan Prof. Satria, izin Pak Rurian dan Bung Yusril ya di depan. Ya.